Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita sampai kita ada dalam akhir masa Minggu Advent yang ketiga di saat ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang kami nantikan, Allah yang adalah Raja dan Hakim atas kehidupan kami, Allah yang setia menyertai kehidupan kami setiap detik. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di penghujung Minggu Advent yang ketiga saat ini. Sukacita, damai sejahtera, berkat-Mu terus Tuhan limpahkan. Dan biarlah di hari ini kami akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami semakin siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja Kudus dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi segenap orang yang kami jumpai dalam hidup pemberian-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-45. Begini bunyi firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia tentunya kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di penghujung minggu ketiga masa Adventus. Dan esok hari kita akan memasuki masa Adventus yang keempat, Natal tinggal berapa hari lagi. Adakah sukacita dan damai sejahtera telah memenuhi hidup kita menyambut perayaan Natal tahun ini? Lebih-lebih lagi menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pada waktu yang telah Ia tentukan. Hari ini kita akan belajar dari Maria dan Elisabet yang tetap penuh sukacita dan damai sejahtera sekalipun ada dalam kondisi hidup yang sulit dan penuh tantangan. Maria dan Elisabet, ketika mereka berjumpa, mereka sedang mengandung karena rancangan Allah yang tergenapi melalui kehidupan mereka. Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis dan Maria sedang mengandung Yesus Kristus yang kedatangannya kita nantikan. Menariknya, kedua orang ini sama-sama mengandung, tetapi tentu dengan kondisi yang berbeda. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Elisabet saudara Maria mengandung di masa lanjut usianya. Ketika setelah sekian lama ia melewati hari-hari yang berat sebagai perempuan yang mandul dan dianggap aib oleh bangsanya, oleh orang-orang di sekitar. Sampai waktu ia hamil, pada ayat 25 Lukas 1, Elisabet berkata, "Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dan tentu tantangan ke depan adalah ketika ia mengandung di masa tua, resiko kematian berkaitan dengan kesehatannya menjadi ancaman dan tantangan yang harus ia hadapi dan lalui. Kemudian Maria pun sedang mengandung, tetapi tanpa keterlibatan laki-laki,
melainkan dari kuasa Roh Kudus, sebagaimana yang telah malaikat sampaikan kepadanya di dalam teks atau perikop sebelumnya. Ia menerima berita itu dengan berserah penuh sebagai hamba Tuhan. Dalam ayat 38 ia berkata, "Jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan." Tapi tentu ini bukan hal yang mudah karena dia adalah perempuan yang belum menikah. Mana bisa orang percaya tiba-tiba ada perempuan hamil karena Roh Kudus tanpa keterlibatan laki-laki. Menurut masyarakat orang Yahudi, perempuan yang hamil sebelum menikah adalah aib, adalah noda bagi bangsanya. Karena itu menurut hukum Taurat mereka harus dirajam sampai mati atau menerima hukuman mati. Jadi Maria pun sedang mengalami situasi yang sulit dan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah dari masyarakat sekitar. Tetapi dalam pembacaan kita di hari ini dikatakan mereka sangat bersukacita. Bahkan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, mereka berdua ada dalam kegirangan besar. Lalu apa rahasianya? Dari pembacaan Alkitab hari ini kita menemukan ada dua rahasia penting mengapa mereka bisa bersuka cita dan damai sejahtera di tengah kondisi hidup yang tidak mudah dan di tengah tantangan yang harus mereka hadapi. Yang pertama adalah karena ada Tuhan yang hidup di dalam mereka dan mereka yakini memegang kendali atas kehidupan mereka. Ketika Elisabet mendengar suara Maria, anaknya melonjak kegirangan dan ia dipenuhi Roh Kudus. Ketika Maria mendengar berita malaikat tentang kehamilannya, ia berserah dengan mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mereka membiarkan Tuhan hidup di dalam mereka dan memegang kendali atas kehidupan mereka. Karena itu apapun tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap bersuka cita dan dipenuhi damai sejahtera. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata berkat, karena hati dan hidup mereka penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan di sini kita belajar bahwa Roh Kudus tidak pernah kekurangan cara untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang pilihannya ketika harus melewati situasi yang sulit dan penuh tantangan. Kemudian rahasia kedua adalah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan akan terlaksana. Seperti kata Elisabet dalam ayat 45, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Karena mereka percaya, maka mereka berbahagia. Mereka lebih percaya firman Tuhan daripada perkataan orang-orang di sekitar mereka. Orang bisa bilang mereka perempuan yang beraib, bernoda, buruk, berdosa. Orang-orang di sekitar bisa menghakimi dan menghukum mereka dengan peraturan yang berlaku. Tetapi mereka lebih percaya pada perkataan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka mereka tetap menanti buah hati yang Tuhan taruh dalam rahim mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal tahun 2024 sedikit lagi akan kita rayakan, sembari kita pun ada dalam penantian panjang penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Adakah sukacita dan damai sejahtera itu terus memenuhi hidup kita di tengah berbagai situasi sulit dan penuh tantangan? Di tengah berbagai penantian kita atas jawaban doa-doa kita, di tengah berbagai pertanyaan hidup yang seringkali tidak mengerti atas rancangan Tuhan terhadap hidup kita. Hari ini mari kita belajar dari Maria dan Elisabet yang selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera di tengah kehidupan yang sulit dan penuh tantangan. Ingatlah bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Izinkan Ia hidup di dalam hidup kita agar hidup kita dapat berbuah berkat
dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita setiap hari. Dan percayalah bahwa firman Tuhan pasti terlaksana. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi. Maka teruslah bersukacita, teruslah berpengharapan, teruslah pelihara damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menyambut Natal Kristus dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu, ya Allah, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang berkarya dalam Roh Kudus, yang tidak pernah kekurangan cara untuk menguatkan dan menghibur kami menjalani hari-hari hidup yang penuh tantangan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal Kristus di tahun 2024. Tetapi juga sebagai orang Kristiani, kami tetap ada dalam penantian untuk penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami sampai kedatangan Kristus kali kedua sebagai Raja dan Hakim atas dunia ini. Kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami, baik maupun buruk berdasarkan penilaian kami manusia. Kami berserah, kami pasrah, kami yakin dan percaya rancangan Tuhan sedang terjadi atas kehidupan kami. Biarlah kami belajar seperti Maria dan Elisabet yang terus dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, karena Allah hidup di dalam mereka dan mereka percaya bahwa firman Tuhan pasti terlaksana. Biarlah iman itu juga kami miliki menjalani hari-hari hidup kami, menyambut Natal Kristus, agar sukacita dan damai sejahtera dalam hati dan hidup kami tidak hilang karena berbagai situasi dan kondisi yang sulit, tetapi tetap terpelihara karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa sukacita dan damai sejahtera, baik dalam keluarga kami, dalam lingkup pelayanan, pekerjaan, bahkan bagi setiap orang yang kami jumpai. Biarlah sukacita dan damai itu tetap hidup, agar perkataan, perbuatan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Diberkatilah seluruh pelayan Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, menyongsong seluruh rangkaian pelayanan di masa-masa Natal dan Tahun Baru, agar para hamba-hamba Tuhan ini, baik pendeta, majelis jemaat, maupun perangkat pelayan yang ada, dapat melayani dengan sukacita dan penuh damai sejahtera karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah segenap umat Tuhan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami yakin kami terus disertai dan diberkati untuk menyambut kedatangan bayi Natal, tetapi juga menyambut Yesus Kristus hadir dan hidup serta berbuah dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari ini. Selamat menyambut Natal Kristus 2024. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.